اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خير البرية نظرا إلي خير البرية نظرا
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faina insyaallah asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Faturrabani wa nafa'na bihi wa ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kita mendapatkan berkat maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dunia dan akhirat, manfaat ilmu yang berguna bagi hidup kita, keluarga kita, dan pada kematian kita, di kubur kita, dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ahli bait Al-Habib Alwi Ibn Ali Al-Habsi. Ulun hormati pian biplah. Li hurmati Al-Mukarram Habib Faisal Al-Qab Habib Tolib As-Sahab. Nah, ini ada As-Sahab, nama As-Sahab. Kalau Al-Qab sudah sering. Yang saya hormati juga itu Habib Usman Al-Qab juga. Ada dua orang Al-Qab. Yang tadi di sebelah Habib Faisal adalah Habib Talib As-Sahab. As-Sahab. Jadi memang marganya As-Sahab lah. Bin Sahab lah, bin Sahab, Sahab. Kebanyakan orang Palembang Sahab ini. Daerah Palembang. Kemudian Habib Umar Bahsin. Habib Umar Bahsin yang ulun hormati, selamat datang Habib Umar. Mudah-mudahan kedatangan pian semuanya lawan kawan-kawan nih menjadikan berkah bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pian panjang umur juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Habib Tiang Aras. Nah, Habib Qadir Al-Habsi. Nah, Habib Abdul Qadir Al-Habsi. Nah, pas kitabnya kitab saya Abdul Qadir Jailani. Nah, ini luar biasa, berarti orang tua beliau ini sayang benar lawan saya Abdul Qadir Jailani, ya Habib? Nah, iya. Pun sampai menamai anak lah namanya Abdul Qadir Al-Habsi. Subhanallah. Habib Usman sudah tadi, kemudian guru-guru agama, guru Jainal Arifin, guru Mas Kuni, guru Mulyadi, guru Turmuji. Mudah-mudahan pian selamatan semunyaan, berkah, panjang umur. Guru-guru yang lain, guru Aryansah, guru-guru siapa nah? Nih guru siapa namanya nah? Lupa. Maksad, guru siapa nah? Dan lain-lain lah. Guru Aryansah, guru pembaca maulid juga nah. Mana membaca maulidnya itu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat afiat. Dan yang hadir pada malam ini mudah-mudahan semuanya bergembira terus menerus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin Syekh menyinggung tentang ittihad. Nah, dalam dunia tasawuf banyak sekali dikenal istilah ittihad. Diterjemahkan orang ittihad itu bersatu dengan Allah. Ada lagi istilah lain hulul, juga pengertiannya sering diterjemahkan dengan bersatu. Istilah
itu istilah saja. Ada lagi wahdatul wujud, bersatu juga dengan Allah, atau wahdatul wujud. Terserahlah penterjemahan itu. Yang penting kita mengerti maknanya sebagai sesuatu unsur kerohanian manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa memperdebatkan apapun. Misalnya pengertian hulul bisa diterjemahkan orang bersatu, bisa diterjemahkan orang dengan manunggal dan seterusnya. Atau ada semacam isu yang berkembang tentang kasus Siti Jenar. Kalau di Kalimantan Selatan siapa? Abdul Hamid Abulung. Mungkin kalau di tanah Arab mungkin dikenal Al-Halaj. Ya kah? Pernah dengar? Ketika Al-Halaj mengatakan ana al-haq, ribut orang mengaku Tuhan. Padahal kalau dipikir-pikir tidak ada jadi masalah manusia itu mengaku Tuhan. Pasti dia tidak akan pernah jadi Tuhan, ya kan? Sudah belajar ilmu tauhid semua kan? Nah, itu mengaku Tuhan, ya kenapa Bapak? Mengaku Tuhan itu syaratnya ada 5 dalam ilmu tauhid. Yalah, syaratnya ada 5. Boleh jarang mengaku Tuhan, cuma syaratnya 5 dalam ilmu tauhid. Yaitu sifat salbiyah Allah. Apa itu? Pertama, kidam. Ayo, siapa yang sanggup kidam? Kidam. 2, apa? Wis kidam, bro. Bako. Ayo, siapa yang sanggup bako? 3, apa lagi? Mukhalafatuhu lil hawadis. Nah, 3, 4 qiyamuhu binafsih. 5 wahdaniyah, tunggal. Siapa nang gawa? Nasib ngaku Tuhan kan Bapak nggak ada bisa. Jadi pastilah orang-orang yang mengaku seperti perkataan itu hanyalah perkataan saja. Alam di mana dia pada dimensi lain tanpa disadarinya. Di dalam ilmu tasawuf namanya satahat. Satahat artinya perkataan-perkataan yang ganjil, yang tidak masuk akal, sulit dipahami. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini mikrofonnya masih kurang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan pemahaman-pemahaman seperti kemarin pengertian wahdatul wujud lil wujudiyah, manunggal itu yang dimaksud bukan jasad alal jasad, jasad dengan jasad, al-aqlu alal aqli, akal dengan akal, tetapi yang dimaksud adalah satu komando, satu garis, satu komando, satu perintah kepada Allah. Ketika Indonesia bersatu, bermacam ragam dari Sabang sampai Merauke, dibuatlah nama Persatuan Indonesia. Saya orang Bugis, saya orang Banjar. Sudah, diam aja sudah, itu didiamakan saya. Saya orang Jawa, diam. Saya orang Madura, tenang. Saya orang Palembang, tenang. Akui saja Anda adalah orang Indonesia. Subhanallah. Wah, paham mana sudah. Maka dikatakanlah Indonesia bersatu, atau disebut dengan Persatuan Indonesia. Alhamdulillah sampai sekarang kita bersatu enggak? Alhamdulillah bersatu. Maka persatuan itu demikian juga kepada Allah. Berarti apa maknanya ketika kepada Allah? Bersatu kepada Allah berarti bersatu kesatuan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada yang melaksanakannya johirnya saja, ada johir dan batin. Ada lagi johirnya bersatu juga, batinnya bersatu juga, batin di dalam batinnya juga bersatu. Sehingga timbullah manusia muslim
itu ada kelompok awam, ada kelompok khawas, ada kelompok khawasul khawas. Subhanallah, indah sekali dalam kehidupan ini. Yang salah itu adalah saling membenci. Yang keliru itu ialah mengutuk, mengatakan orang lain salah. Harus dipahami, setiap manusia punya kelas di hadapan Allah, kemampuan, kemudian takdir mereka masing-masing. Faqala al-mu'allif rahimahullah, maka tatahaddu jihatahum patasiru jihatan wahidan. Bagaimana seharusnya engkau melihat orang-orang soleh itu, kata Syekh. Mereka itu sudah melakukan satu ittihad, suatu kesatuan pikiran, satu kesatuan keyakinan tanpa ada ragu lagi. Allah bukan sekedar Tuhan mereka, Allah bukan sekedar penyelamat mereka, Allah bukan sekedar kebutuhan mereka. Allah adalah seluruh rangkaian detik saat dia dilahirkan sampai kematian dan sampai ujung yang tidak tertulis adalah Allahu Rabbi. Allah adalah Tuhanku dalam pengertian sangat luas. Hidup dan matiku hanyalah Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ketika dia memandang ittihad, itulah dia melihat banyaknya perbuatan di alam semesta ini ada yang disebut dengan gerak perbuatan Allah. Seperti dalam hadis Nabi, la tataharraka illa biiznillah. Tidak ada yang bergerak sejarah pun kecuali dengan izin Allah. Di situ terus-menerus ada eksistensi keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting memahami ini. Alhamdulillah Habib, alhamdulillah panjang umur Habib. Ulun mah kadang-kadang itu bibah pian. Allah. Alhamdulillah, perindu Allah dan Rasulnya datang juga. Alhamdulillah. Duduk, silakan. Allah. Nah, Habib Umar anu teh buka pinggir. Nah, itulah pengertian supaya jangan salah sangka. Maka ketika pian memutuskan untuk mengabdi kepada Allah, berarti pian masuk kepada wilayah pengabdian bersatu dengan Allah. Iyalah, masuk dalam payung Allah, masuk dalam lindungan Allah, masuk dalam kurba Allah, masuk dalam kubah Allah. Itulah yang disebut dengan ittihad, bersatu dengan Allah, masuk di bawah panji-panji Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian itulah orang-orang saleh itu terjadi, jihatan wahidatan. Tidak ada satu arah pun yang diperhatikannya, melainkan satu arah saja, yaitu Allah. Sehingga dikenallah istilahnya pandangan suhudul kasrah ilal wahdah. Meskipun matanya melek terhadap kehidupan alam semesta ini apapun juga, tapi selalu inti daripada yang mereka pandang hanyalah satu saja, tunggal saja. Siapa? Allah Subhanahu. Baik dia sadar maupun tidak sadar, waktu dia mengigau maupun waktu dia tidur, bahkan dia sangat sakit keras, di akhir dari kematiannya, rintihannya hanyalah ucapan zikrullah kepada Allah. Nah, kayak itu maksudnya. Ya kelalah nyaman aja, mana mami ya, paham aja lah. Insya Allah, mudah-mudahan. Kanu ma'ad dunya wa ahliha.
Sementara mereka hidup bersama dunia, mereka bekerja, wa ahliha, mereka punya anak, punya istri, seperti orang kebanyakan. Ada yang bekerja jauh tempatnya, ada yang banting tulang hari-harinya, ada yang banting tangan tiap harinya. Banting tangan tiap hari, tukang urut. Nah, ada yang goyang-goyang kaki, tukang beca. Nah, ada yang gerak-gerakkan tangan ke atas ke bawah, tukang sate. Paloi berdoa lawan Tuhan, ya Allah, Paloi ini kurang merasa puas hidup, yang dipikirkannya pekerjaan terus. Maka kata Tuan Guru sudah dijamin tetap aja Paloi ini merasa kurang bagus lagi doa. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba orang yang disegani manusia. Dikabulkan Tuhan. Jadi apa kalinya? Jadi debt collector. Iya, debt collector. Ya kak. Mereka punya istri. Mungkin 1 istrinya, mungkin 2 istrinya, mungkin 3 istrinya, mungkin 4 istrinya. Tapi semua keadaan itu tidak mengganggu mereka. Masih tetap pandangannya siapa? Wahdah. Allah wahdah. Banyak juga kita ini pandangan wahdah aja terus. Sekalinya wahdah bebinian. Perempuan. Aur wahdah, dipikirkan wahdah yang mana? Kayaknya wahdah perempuan. Nah, itu manusia lah. Tapi ini orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Summa saru ma'al ukra wa ahliha. Kemudian jadilah mereka kepada yang lain dan kepada ahliha, kepada penduduk itu. Mereka menuju pandangan ke langit. Siapa? Yaitu para malaikat. Mereka ingat tentang adanya malaikat. Kita ini sering lupa dengan malaikat. Beri diaman jalan jar. Nggak ada jono melihat jar. Padahal malaikat di belakang catat terus lah. Mereka ngerti sekali orang-orang soleh bahwa malaikat tidak pernah alpa mencatat keadaan mereka sebagai barang bukti nanti di akhirat. Subhanallah. Summa saru ma'ar rabbid dunya wal akhirah. Kemudian jadilah mereka akhirnya memandang siapakah Tuhan pemilik dunia dan akhirat itu. Iltahaku bihi wabil muhibbina lahu. Maka akhirnya terhubunglah diri mereka kepadanya, yaitu kepada Allah, pemilik langit dan bumi, pemilik dunia dan akhirat. Wabil muhibbina lahu, sehingga mereka pun menjadi kekasih-kekasih Allah di dunia ini. Subhanallah. Inginkah kalian jadi kekasih Allah? Seperti itulah, yaitu orang yang hatinya terus-menerus menatap langit. Ya, bahasanya menatap langit. Nah, bukan menatap wahdah perempuan bukan, tapi menatap langit. Subhanallah. Meskipun istrinya 4, misalnya istrinya 4, hatinya tidak goyah, tetap keyakinannya bergantung kepada Allah. Nah ini saru ma'ahu biqulubihim, mengalirlah mereka itu bersamanya kekuatan biqulubihim yang tercipta di dalam hati mereka, hatta wasalu ilaihi wa hasilur rafiqi qablat tariq, sehingga tersambunglah wusul. Nah wusul, sampailah mereka kepada rafiqil a'la, rafiqi qablat tariq, kepada Tuhan pemilik kedermawanan, pemilik kewelas asihan, pemilik qablat tariq, sebelum terjadinya sesuatu ini dia juga yang memilikinya. Ini belum terjadi, setelah ini kan belum terjadi nih. Allah lah pemiliknya. Subhanallah. Ini namanya orang yang ittihad, orang yang bersatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, enak sekali kalau begitu.
Mudah-mudahan enak. Patahul bainahum wa bainahum. Maka terjadilah hubungan yang harmoni. Terbukalah pintu antara dirinya dengan Tuhan. Yazkuruhum mazalu yazkurunahu. Nah, ini penting sekali yang diperhatikan di sini. Bagaimana bentuk keyakinan mereka? Yazkuruhum. Mereka itu Allah ingat mereka. Mazalu yazkurunahu, mengakibatkan mereka pun ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan begini biasanya, ingat kepada Allah supaya Allah ingat kepada kita. Kalau mereka berkeyakinan mereka ingat kepada Allah itu semata-mata karena diingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk orang khawas sudah. Orang khawas dan kawas kesadaran bahwa ketika kita beramal soleh, dapat melakukan sembahyang kah, membaca Quran kah, berbakti kah, berbuat baik kah, mencium tangan orang tua kah, apa saja kebaikan itu dalam hidup ini, baik yang kita niatkan maupun yang lupa kita niatkan, kebaikan itu semuanya semata-mata karena Allah yang mengingatkan kita, karena Allah yang mendorong kepada kita. Nah, ini penting sekali. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau ini tidak diulang-ulang. Di dalam Al-Qur'anul Karim, fazkuruni azkurukum. Ingatlah kepadaku, azkurukum. Niscaya aku pun ingat kepada kamu. Waskuruli, bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah mengingkariku. Begini, ayat ini bahasanya apa? Fazkuruni azkurukum. Kebanyakan kita memahami adalah ingatlah kepada Allah. Ayo ingatlah kepada Allah. Begitu kan? Supaya Allah mengingat kepada kita. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 152. Seperti itu. Tetapi ayat Al-Quran kan tidak satu. Orang-orang ulama-ulama mengerti benar ayat itu bermacam-macam redaksi. Misalnya di dalam ayat yang lain, ma'asobaka hasanatin paminal Allah, apa saja yang menimpa kamu berupa dari kebaikan itu dari Allah. Ayat yang kedua inilah dipakai. Sebaliknya ayat ini dipahami berarti dengan mafhum. Dengan mafhum muwafaqah bisa, dengan mafhum yang terbalik, mafhum mukhalafah bisa. Mafhum muwafaqah, ingatlah kepada Allah, niscaya Allah ingat kepadamu. Mafhum mukhalafahnya, dengan mengingat Allah itu berarti Allah lah yang mengingatkan kepadamu. Itu maksudnya. Bagaimana kalau ingin memahami dalam satu pengertian saja? Setiap kita ingat berarti Allah ingat kepada kita. Ya, boleh enggak? Boleh. Itulah yang disebut dengan kelas awam namanya. Nah, yalah itu. Kan enggak apa-apa, jangan disalahkan orang. Ini berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Kita yang harus mengingat kepada Allah. Ya, betulkan aja, enggak ada masalah. Karena ngapain Anda berdebat dengan orang awam? Sama kalau ada anak SD, jangan didebat. Nggak usah didebat, kasihan dia. Ya kan, susah bener. Sama saya ceramah nih, di belakang saya ada gambar siapa nih? Gambar Syekh. Ya kan, ada Syekh Sekumpul, ada Syekh Abdul Qadir Jalani. Kenapa gambar itu terus dipajang? Nggak boleh Gajar. Kenapa? Ada masalah apa dengan gambar? Dia sendiri pakai HP, pakai gambar macam-macam. Malah ada gambar porno lagi di HP. Ya kan? Orang tidak ribut. Ya kan? Ada apa? Gambar orang tua tidak boleh lah dipajang di rumah.
Ya, jangan sempitlah memahami agama. Tapi kalau mereka berdebat jangan di debat. Sama seperti tawasul. Tawasul itu banyak hadisnya. Nggak bisa dijelaskan dengan tulisan, tidak bisa tawasul itu. Bahkan dengan ceramah, satu kali ceramah pun tidak habis. Panjang sekali, banyak sekali hadisnya. Ratusan hadis tentang tawasul itu. Salah satu karangan guru sekumpul ada tentang tawasul itu. Beliau menulis catatan tangan itu. Ada. Saya lupa judulnya apa namanya, lupa saya. Kemudian kalau ingin yang besarnya adalah kitab Mafahim li Syekh Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian kitab beliau yang kedua Al-Mukhtar, juga isinya tentang tawasul. Kemudian yang ketiga kitab Abwabul Faraj tentang solusi-solusi dalam kehidupan. Nah, jadi tawasul itu bagus sekali. Artinya tawasul kita membuat rekomendasi, kita memakai rekomendasi. Ibarat kita ingin bertemu presiden, kita minta rekomendasi siapa gitu kan, pakai rekomendasi siapa ya kan, masa langsung nyelonong langsung. Nah, itulah pembawaan diri hati kita yang selalu merasa paling banyak berdosa. Jangan terbalik pakai psikologi, merasa tidak berdosa, ini kacau bener. Tidak ada seorang ulama pun seperti itu ya, merasa tidak berdosa sama sekali. Masya Allah, ulama besar aja yang hari-harinya beribadah saja merasa berdosa, gitu kan. Sedikit lagi lah. Hatta hajat zikru anhum aujarahum, maka ingatan zikir mereka itu kepada Allah menjadi penghapus kepada dosa-dosa mereka. Faqadihum ma'a ghairihi wa wujuduhum bihi, sedikit demi sedikit dia pun sirnalah daripada keterikatannya kepada dunia atau harapannya kepada dunia. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai wujud yang memiliki eksistensi bagi kehidupannya. Nah, sedikit lagi ulun tambahkan supaya bertambah pengetahuan. Dalam kitab Qusairi, Imam Qusairi, Risalatul Qusairiyah, kita lihat di sini beliau menjelaskan. Nah, begini, dalam hidup itu kan kita dalam agama itu beribadah sebenarnya wajib. Nah, wajib itu kan beribadah. Cuma ibadah dikelompokkan, ada ibadah wajib ain, ada gairu ain, atau ada fardu, ada ibadah fardu dibagi dua lagi, ada fardu kifayah, fardu ain, fardu kifayah, kemudian ada lagi yang disebut dengan ibadah sunat. Wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Di dalam Al-Qur'an yang lain, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Orang-orang soleh yang dekat kepada Allah, arif billah, dia memakai ayat ini. Apa ayat ini? Maka beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, sampai kepadamu al yakin, yaitu kematian. Nah, jadi mereka sepanjang hidup ini, setiap detik itu ingin beribadah aja. Cara supaya beribadah itu ialah salah satunya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai waktu berusaha jualan bakso, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Gimana caranya supaya tetap mengingat kepada Allah? Nah, itulah orang-orang ahli al-arifin. Nah, tetapi bagaimana di dalam hal kita mengisi ibadah itu? Faqalal mu'allif Syekh Imam Qusairi, Syami itu al-Ustaz Aba Ali Ad-Daqaq,
rahimahullahu yaqulu, guru Sidin berkisah, kata Imam Qushairi, guru saya Imam Ali Ad-Daqqaq berkata, al-ubudiyah atamu minal ibadah. Ubudiyah adalah kesempurnaan dari makna ibadah itu sendiri. Orang yang beribadah itu sendirilah maksud dari risalah itu. Jadi risalah agama itu menyuruh kita untuk beribadah. Bukan omong-omong ini, bukan hujah ini, bukan. Jadi itu soal lain. Yang beribadah itulah yang dimaksudkan dalam agama. Apa itu ibadah? Bahasa Banjarnya tidak bahaharatan. Nah, kata sini pal awal ibadah summa ubudiyah summa abudah. Nah, apa itu? Dikenalah 3 keadaan. Pertama ibadah, yang kedua ubudiyah. Ibadah itu dikenal 3. Pertama ibadah, yang kedua ubudiyah, yang ketiga abudah. Pal ibadah lil awam minal mu'minin. Ibadah itulah yang lazim dikenal oleh orang awam. Kayak apa ibadah tuh? Sembahyang 5 waktu, apalagi puasa, naik haji. Itu ibadah paling umum dah tak? Apalagi zikir, pakai tasbih, itu ibadah paling umum. Yang kedua adalah wal ubudiyah diklil kawasi. Bagi makom kawas namanya ubudiyah. Wal abudah lil qasil qas atau kawasul kawas. Abudah milik bagi orang qasul kawasul kawas. Wa yaqulu al ibadah liman lahu ilmul yakin wal ubudiyah liman lahu ainul yakin wal abudah liman lahu haqqul yakin. Orang awam ibadah itu dasar di hati mereka ilmu yakin. Jadi ilmu yakin itu artinya berita. Ada berita dikerjakannya, ada berita dikerjakannya. Nah, contoh, ada dalil dikerjakannya. Sholat 5 waktu, oh ya kah? Ada dalam Al-Quran, atau ada dalam Al-Quran, kapok orang mengerjakan sholat 5 waktu, dikerjakannya saat 5 waktu. Itu namanya ilmu yakin. Ada Habib Umar di rumah aja, di mana kan tahu? Tuh anaknya mengatakan itu abah ada di rumah. Wah, itu namanya ilmu yakin. Belum pasti lagi didatangi bisa tidak ada. Bisa di Makkah. Nah. Orang kawas beribadah dengan ainul yakin. Ainul yakin, melihat sudah, merasakan sudah, yakin sudah. Datang, ada Habib Umar kah di rumah? Ujar anak-anak ada ya abah di rumah? Oh, batuk Sidin. Bah, batuknya iya benar sudah Habib Umar, tapi belum tentu juga. Ya kalau musia anak Sidin yang batuk tuh anak Sidin yang lain. Siapa tahu? Ya kah? Kawasul kawas beribadah dengan hakul yakin. Hakul yakin kayak Pak? Mencungul Habib Umar di muka jendela, beludah Sidin. Bah, iya benar dah Habib Umar dah, nyata benar sudah ada di rumah. Nah, karena kau dikulim lagi, Habib lah. Nah, dah nyata dah. Ainul yakin. Bagaimana itu? Orang yang beribadah duduk dia apakah ketika berzikir. Nah, orang yang soleh tadi yang berzikir tadi terlihat tingkat makom pertama. Beribadah atau bahasa sekarang ini sekedar mengerjakan kewajiban. Nah, itu awam tuh. Yalah. Bujur kah tidak lagi ke ibadatnya sudah. Ngapa ngalih-ngalih jar? Belajar agama aja sulit-sulit. Agama itu kan jelas saja sudah ya. Nah, itu tuh awam tuh. Hanya menurut pikirannya sendiri. Ada lagi yang kedua, beribadah sudah, mengerjakan sunat dia rasakan,
merasakan sudah mulai fadilahnya. Oh, sholat duha inilah banyak rezeki bang. Nah, sudah kurasakan langsung sudah setelah kukerjakan ini. Nah sudah. Yang ketiga, nah ini kawas-kawas, dia merasakan hadirnya Allah dalam kehidupan mereka. Jadi beribadah itu mereka rasakan kehadiran Allah di dalam jiwanya. Minimal yang pertama adalah awalnya adalah muraqabah, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu tadi itulah kesimpulannya, maksud daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ittihad, bersatu dengan Allah, adalah pada dasarnya bisa dipahami adalah orang di bawah payung Allah, orang di bawah lindungan Allah, dan orang yang satu pencapaian ridho, mencari ridho Allah, orang yang merasa hadirnya Allah dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.